Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya anak-anak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, jadi sebelum kita melakukan bimbingan pada pagi hari ini, izinkanlah saya Ibu Dias, guru bimbingan dan konseling di sekolah ini, yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok seperti itu. Namun sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu ya, karena di sini mungkin ada yang dari kelas lain seperti itu, karena kemarin kalian datang ke sini karena pendaftaran yang sudah di-share di Google Form seperti itu. Jadi biar kelompoknya ini lebih saling akrab dan saling mengenal, jadi kalian kenalan dulu. Nanti kenalannya bisa disebutkan nama sama kekuatan yang ada di dalam diri kita. Misalkan contoh nih dari Ibu ya, misalkan perkenalkan nama saya Dias, kekuatan saya yaitu saya itu orangnya penyemangat kayak gitu. Nah, jadi boleh mengeluarkan apapun yang terlintas di pikiran kalian seperti itu. Baik Bu. Ya, Siap Bu. Oke. Nah, mungkin dimulai dari siapa dulu boleh? Saya Bu. Ya itu dulu. Ya, Bu. Ibu perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Arneta, saya dari 10.2 Bu. Kekuatan diri saya ini pribadi yang disiplin Bu. Oke. Kita dari 10.2 ini kekuatannya adalah penuh disiplin gitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Galuh Seti, teman-teman bisa panggil saya Galuh, saya dari kelas 10.3. Untuk kekuatan diri saya itu pantang menyerah Bu. oke, baik sekali ya, ini pantang menyerah. Silakan selanjutnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Fida. Halo Fida. Kekuatan diri saya selalu ceria. Iya. Tapi Mbak Arneta orangnya yang disiplin, kemudian Galuh adalah paling ceria. Oke, selanjutnya dari siapa? Saya Bu. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, saya Dwi Oktaviani dari 10 MIPA 1. Biasa panggil Okta. Kekuatan saya itu suka bersosial. Sosial banget. Boleh. Yang terakhir, Ya, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Kevin Setiawan atau biasa dipanggil Kevin. Kemudian untuk penyemangatnya, saya adalah orang yang percaya diri. Kekuatannya, orang yang percaya diri. berarti dari kenalan ini kita udah mengetahui ya karakter teman-teman sendiri. Jadi sangat beragam, ada yang disiplin, kemudian ceria, ada yang suka bersosial dan lain sebagainya seperti itu. Nah, harapannya dengan kenalan ini kita dapat lebih membangun chemistry lagi, biar kedepannya selama kita melakukan bimbingan kelompok kita lebih akrab lagi seperti itu. Nah, sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok anak-anak, Ibu di sini akan menjelaskan terkait dengan tujuan kita hari ini. Jadi kemarin kan kalian ngisi Google Form yang udah Ibu siapkan kan? Iya, Bu. Nah, itu kan temanya tentang seni menghargai diri sendiri seperti itu, seni menerima kondisi diri. Nah, kira-kira nih dari kalian adakah yang sudah paham atau ada gambaran ini mau bimbingan tentang apa sih seperti itu? Ya. Kalau saya sih lebih ke ini Bu, lebih ke mengetahui kira-kira cara menghargai diri sendirinya Ibu. Iya. Karena mungkin saya beranggapan bahwa selama ini tuh saya orang yang bisa atau mendulukan urusan orang lain daripada urusan diri saya sendiri Bu.
Jadi saya pengen belajar bahwa oh ternyata itu ya yang bisa menyenangkan diri saya itu diri saya sendiri gitu, bukan orang lain. Kayak dulu tuh saya menganggap bahwa orang lain itu bisa menyenangkan saya gitu loh Bu, tapi ternyata mungkin pemikiran itu salah, makanya saya pengen belajar gimana caranya saya bisa untuk menyenangkan diri saya sendiri, seperti itu Ibu. Oke, baik, benar banget ya teman-teman. Jadi apa yang dikatakan Mas Kevin itu benar. Jadi tujuan kita melakukan bimbingan pada pagi hari ini adalah untuk belajar bagaimana caranya kita bisa menerima kondisi diri kita apapun keadaannya, baik dalam keadaan misalkan ketika kita sukses atau ketika kita terjatuh seperti itu. Kemudian sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, kita akan membuat kesepakatan kontrak bimbingan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini adakah yang mau mengusulkan terkait dengan kontrak bimbingan? Oh ya udah satu-satu. Ya, Dari Mbak Vida. jadi kalau dari saya nanti biar teman-teman ya Bu, yang selanjutnya kalau dari saya datangnya harus tepat waktu. Ya. Kalau terlambat harus izin sama ibu dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kemudian dari Mbak Baru silakan. Ya kalau dari saya mungkin apakah kita sepakat saja apakah dalam bimbingan ini kita boleh makan atau minum atau tidak boleh sama sekali Bu. Oke, terkait dengan usulan dari Mbak Galuh untuk bimbingan pada pagi hari ini, bagaimana teman-teman? Kalau dari itu lebih baik kalau minum boleh, tapi untuk makan tidak. Gimana kesepakatan teman-teman semua? Sepakat. Kemudian ada usulan lagi, silakan. Ya Bu, kalau saya untuk kegiatan kan nanti kita kan diskusi ya Bu ya. Iya. Nanti kalau misalnya ingin mengungkapkan pendapat, mengangkat tangan terlebih dahulu, nanti biar enggak ngobrolnya nggak rebutan seperti itu sih Bu. Oke, siap. Berarti untuk kontrak belajarnya, untuk kontrak kegiatan bimbingan kelompoknya, apakah ada tambahan lagi? Cukup Ada Bu. lagi Bu tambahan, kalau mau izin ke belakang, kalau mau ke belakang harus izin dulu. Oke, siap. Berarti udah ada beberapa kesepakatan ya. Nah, jadi mulai dari angkat tangan, kemudian nanti selama bimbingan hanya diperbolehkan untuk minum, kemudian untuk izin kalau misalkan mau ke kamar mandi harus izin dan lain sebagainya seperti itu. Berarti dapat disepakati ya untuk kontrak bimbingan pada pagi hari ini. Sepakat. Oke, jadi kontrak bimbingan sudah kita sepakati bersama. Kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tugas kalian selama bimbingan kelompok berlangsung. Jadi nanti kalian akan Ibu berikan form lembar ekspresif. Nanti ini adalah lembar seni menghargai diri sendiri. Nah, nanti teman-teman semuanya akan mengisi dari 6 pertanyaan ini. Nah, di sini udah pada bawa pulpen semua kan? Sudah Bu. Oh. Siap. Jadi nanti kalian akan mengisi 1 sampai 6 pertanyaan. Nah, dimana nanti dari sini kita akan bisa belajar bagaimana cara kita menerima kondisi diri kita seperti itu. Nah, namun sebelum itu Ibu ingin bertanya ke kalian terlebih dahulu nih, kira-kira kalau menurut kalian saat ini kalian udah merasa sukses apa belum? Belum. Oke, perwakilan aja nih, mungkin dari Mbak Okta. Kalau tadi kan mengatakan belum merasa sukses ya. Kalau definisi sukses menurut Mbak Okta itu seperti apa? Berharga bagi orang lain, bisa membantu orang lain. Bisa membantu orang lain. Oke, kalau dari Mas Kevin? Kalau menurut saya sukses itu adalah ekspektasi sama realitanya itu sama Ibu. Jadi ekspektasi kita sama realita yang ada itu sama. Itu menurut saya itu sebuah kesuksesan Ibu. Oke, berarti dari 2 pandangan ini jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya teman-teman. Jadi semuanya itu tergantung dengan perspektif kita masing-masing. Nah, untuk memperdalam itu semuanya, nah di sini Ibu akan membagikan lembar ekspresif, di mana nanti teman-teman saya minta untuk mengisi satu persatu. Nah, untuk
Untuk waktu yang Ibu berikan adalah 10 sampai 15 menit. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan lembar ekspresifnya. Jadi di situ ada nama, dan itu bisa kalian tulis nama kalian. Kemudian kelas. Nah, setelah itu, ini kan ada 6 pertanyaan. Yang pertama, apa definisi sukses menurut kalian? Nah, pertanyaannya ini kalian jawab menurut versi kalian sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kenapa sih kita harus sukses? Nah, itu juga menjadi bahan refleksi untuk kalian. Yang ketiga adalah bagaimana jika kita tidak sukses? Yang keempat adalah apakah selama ini kamu bisa menerima diri kamu? Yang kelima, apa yang membuat kamu merasa gagal? Dan yang terakhir adalah apa atau harapan kalian? Nah, dari 6 pertanyaan ini, anak-anak kira-kira adakah pertanyaan yang dirasa kurang jelas? Ya. Oh, saya mau tanya, ini berarti 6-6-nya harus dijawab semua ya berarti ya? Iya, kalau bisa dijawab semuanya. Akan tetapi kalau misalkan dari teman-teman semuanya ada yang kira-kira nggak mampu untuk menjawab, nanti nggak dijawab tidak apa-apa. Oke, siap Ibu. Siap, paham Bu. Sekarang Ibu. Iya, silakan diisi dari sekarang. Nanti misalkan selama mengisi itu kalian pengen tanya, boleh langsung angkat tangannya. refleksi itu apa ya Bu? Refleksi itu secara sederhana bisa dikatakan sebagai renungan atau kayak apa ya bahasa sederhananya? Gambaran mungkin Bu. Gambaran ya, Gambaran ya. Ya. Setelah biasanya didapatkan setelah kamu melakukan sesuatu, kira-kira misalkan tadi contohnya kegagalan, ya, kenapa sih bisa kayak gitu, apa yang bisa direfleksikan atau diambil Maknanya. Ya. Mas Kevin udah selesai? Udah Bu. Oke. Kalau anak-anak yang lain udah selesai belum? Belum. Belum.
Yang nomor 6. Iya susah ya kok. Iya. Oke, kita tunggu ya. Boleh. Saya sudah Bu. Oke, berarti kurang Mbak Galuh sama sudah Bu. Oke, berarti tinggal Mbak Galuh ya. Oke, udah semua anak-anak. Ya, Bu. Sudah diperlihatkan misalnya. Oke, berarti udah semuanya ya ini ya. Sudah. Ya. Oke, nah Ibu lihat sekilas itu ada yang banyak tulisnya, ada yang sedikit. Itu nggak apa-apa karena ini adalah sesuai dengan perspektif kalian masing-masing ya, seperti itu. Nah mungkin ketika kalian udah berhasil menjawab 6 ini nih, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Ya Bu, Ya, mungkin jadi lebih semangat untuk sukses seperti itu Ibu. semangat untuk sukses. Kalau teman-teman yang lainnya, oh ya dari Mas Kevin dulu ya. Kalau menurut saya kita lebih bisa untuk merefleksikan diri kita selama ini kan kita udah kelas 10 ya. Kita sudah menghadapi SMP, SD, kita menentukan banyak teman dan lain. Kita flashback lagi kira-kira apa yang telah kita lakukan selama ini Bu, seperti itu. Jadi bisa merefleksikan seperti itu ya Mas. Iya. Jadi Mbak Neta, Nah tadi saya hampir sama kayak Mas Kevin ya Bu ya, tadi hampir ngomong kayak gitu. Terus setelah itu, setelah menulis ini saya jadi tahu Bu, ternyata apa sih yang benar-benar saya rencanain, apa yang benar-benar saya harapin setelah membaca soal nomor 6 itu Bu. oke, berarti poin 6 mampu membuka pemikiran Mbak Neta ya terkait hal tersebut. Iya Bu. Nah, di sini kan ada 6 item pertanyaan. Nah, Ibu pengen kalian membacakan sekaligus menerangkan apa yang kalian tulis seperti itu. Mungkin mulai dari Mbak Galuh terlebih dulu. Ini semuanya dibaca ya Bu? Iya. Sampai 6-6-nya? Iya. Ya, nanti teman-teman juga boleh memberikan pendapat atau masukan. Ya Bu, mungkin dari saya untuk yang pertama, apa definisi sukses menurut kalian? Kalau menurut saya sukses itu ketika saya itu mencapai apa yang saya mau dan bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya. Mungkin itu. Terus untuk yang kedua, kenapa kita harus sukses? Kalau menurut saya harus sukses karena ada tuntutan dari orang tua saya. Dimana-mana orang tua kan kita tuntut sukses ya Bu. Nah terus selanjutnya itu agar kita bermanfaat bagi orang lain dan bisa menolong orang-orang yang membutuhkan seperti itu Ibu. Nah selanjutnya yang ketiga, bagaimana jika kita tidak sukses? Nah mungkin kalau kita merasa tidak sukses itu ya mungkin mencoba hal baru yang bisa menunjang kita agar bisa sukses seperti itu Ibu. Nah selanjutnya, apakah selama ini kamu bisa menerima dirimu? Sampai sekarang alhamdulillah bisa menerima dan lebih bersyukur dengan keadaan diri sendiri. Untuk selanjutnya, apa yang membuat kamu merasa gagal? Saya merasa gagal ketika saya mengecewakan banyak orang yang berharap banyak terhadap saya, terutama orang tua saya. Untuk selanjutnya yang terakhir ini, setelah merefleksikan ini, apa harapan atau rencana ke depan? Mungkin untuk rencana ke depan, untuk mencapai karir saya lebih pantang menyerah Ibu. Seperti tadi kekuatan saya itu pantang menyerah dalam menghadapi keseluruhan hal-hal tantangan yang akan saya hadapi untuk mencapai tujuan saya ke depannya. Mungkin itu. Oke, sangat luar biasa sekali ya dengan jawaban Mbak Galuh terkait bagaimana cara dia menerima diri sendiri. Nah, kira-kira nih anak-anak dari apa yang disampaikan oleh Mbak Galuh, kira-kira menurut pandangan kalian, apakah Mbak Galuh sudah mampu menerima kondisi dirinya atau belum seperti itu? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Ya Bu, kalau menurut saya Mbak Galuh sudah bisa, cuma mungkin ini Bu mau tanya kira-kira tadi kan kalau untuk yang kenapa kita harus sukses kan lebih ke orang tua, tapi ke diri sendiri itu menurut Mbak Galuh seperti apa? Masa cuma
dari tuntutan orang tua saja. Seperti itu Bu, makanya aja. Oke, bagus banget ya pertanyaan Mas Kevin tadi. Menurut Mbak Galuh itu kenapa kita harus sukses itu karena tuntutan orang tua. Nah, kalau dari versinya Mbak Galuh sendiri, Mungkin ya karena sukses ya untuk menunjang kehidupan kita ke depannya sih Bu. Mungkin itu sih. Karena kan ya kita butuh sukses itu buat kehidupan kita ke depannya, kayak ekonomi dan lain-lain kita butuh itu gitu loh. berarti untuk menjamin kehidupan Iya. kita di masa depan Iya, seperti itu seperti ya. itu maksud saya. Bagaimana Mas Kevin? Itu Bu. Oke, kemudian dari Mbak Vida, silahkan Mbak Vida untuk membacakan hasilnya. Kenapa harus sukses? Apa definisi sukses menurut saya? Definisi sukses menurut saya ketika saya bisa bermanfaat banyak orang, kemudian saya bisa membuat kesejahteraan banyak orang, ketika saya bisa berbagi dengan orang. Karena saya nggak mau ketika saya sukses itu Bu, hanya saya yang menikmati, tapi orang tua saya, terus keluarga saya, teman-teman saya itu juga harapannya bisa bisa ikut merasakan. Kenapa kita harus sukses? Ya karena itu tadi, kembali lagi Bu, supaya bisa berbagi, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Karena menurut hadis juga kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi Orang lain. Iya Bu. Iya, sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Dan ketiga, bagaimana jika kita tidak sukses? Bagaimana jika kita tidak sukses? Pastinya kita harus selalu berusaha seperti Mbak Galuh yang memiliki kekuatan, yaitu pantang menyerah. Kemudian tidak hanya berusaha, itu pastinya kita harus juga berdoa Bu. Karena kalau hanya berusaha tapi tidak diberi doa, nanti akan ibadah Bu, karena semuanya itu kan datang dari Allah gitu Bu. Kemudian yang selanjutnya, apakah selama ini kamu bisa menerima dirimu? Saya rasa saya bisa menerima diri saya dengan segala kekurangan saya. Kenapa? Karena saya bisa melihat tadi kekuatan diri saya, dan saya insya Allah bisa juga melihat kekurangan diri saya. Nah, kemudian yang kelima, apa yang membuat kamu merasa gagal? Yang membuat saya merasa gagal itu adalah ketika saya tidak bisa maksimal untuk orang lain, atau tadi sih yang bersama kayak gagal ketika mengecewakan orang-orang sekitar. Padahal juga kadang-kadang kita nggak boleh ya Bu, kalau bilang mementingkan orang lain tapi tidak bisa membahagiakan diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya, setelah merefleksikan ini, apa harapan atau rencanamu ke depan? Tentunya rencana saya ke depan terus berusaha lebih giat dan berdoa, karena saya percaya bahwa ketika kita mengejar akhirat itu insya Allah dunianya pasti akan mengikuti. Insya Allah, sangat luar biasa sekali ya jawabannya Mbak Vida ini. Jadi secara garis besar, sukses menurut Mbak Vida ini benar-benar bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan bagaimana caranya kita bisa menerima kondisi kita seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman nih, adakah yang mau memberikan pendapat atau apresiasi? Boleh. Apresiasi Bu, sangat luar biasa Bu. Oke. Doa dan usaha. Ya benar. Jadi dari apa yang disampaikan Mbak Vida, kita dapat memetik, benar kata Mbak Okta, doa dan usaha serta bermanfaat bagi banyak orang. Seperti itu. Tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa sebenarnya diri kita juga perlu untuk kita bahagiakan. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya dari Mbak Neta, boleh membacakan hasilnya? Baik Ibu, untuk yang pertama ini terkait definisi sukses menurut saya gitu ya Bu. Nah di sini saya menuliskan kalau tadi Mbak Vida itu kan bermanfaat untuk orang lain, Mbak Galuh ketika mendapatkan apa tadi Mbak Galuh, orang tuanya yang membahagiakan orang tua. Nah di sini saya menuliskan
ketika saya bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan gitu Bu, maka itu bisa saya katakan bahwa saya sukses. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu kenapa kita harus sukses. Nah, di sini saya menuliskan kenapa saya harus sukses itu agar saya bisa bahagia gitu Bu. Nah, ketika saya sudah bisa bahagia, maka saya akan bisa membahagiakan orang lain gitu Bu. Kemudian yang nomor 3, bagaimana jika kita tidak sukses. Nah, kalau memang nantinya tidak sukses, maka ya harus dicoba lagi Bu, harus semangat lagi biar bisa tetap sukses gitu Bu. Kemudian yang nomor 4, apakah selama ini kamu bisa menerima dirimu? Ini sebenarnya ya Bu ya, saya mengikuti bimbingan kelompok ini kan judulnya itu kan seni menerima diri yang kemarin Google Form-nya ya Bu ya. Nah, saya tertarik karena saya merasa memang saya belum sepenuhnya bisa menerima diri saya sendiri, maka dari itu saya tertarik untuk mendaftar di bimbingan kelompok Ibu. Terus yang nomor 5, apa yang membuat kamu merasa gagal? Nah, di sini ketika saya ini nggak mendapatkan sesuatu yang saya harapkan kayak gitu Bu. Kemudian yang nomor 6 ini pertanyaan yang menurut saya sulit juga ya Bu ya, karena dari sini saya jadi berpikir gitu Bu, apa sih yang sebenarnya saya harapkan, yang saya rencanakan ke depan kayak gitu. Nah, di sini mungkin setelah merefleksikan ini harapan dan rencana saya ke depan itu biar lebih menata masa depan saya, lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Dan tadi yang disampaikan Mbak Fida sangat baik ya Bu, dibarengi dengan berdoa seperti itu untuk dapat mencapai target-target apa yang mau saya capai seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rita atas penyampaian hasil dari tulisannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pernyataan dari Mbak Arneta ini, definisi sukses menurut Mbak Arneta itu ketika apa yang dia inginkan itu sesuai dengan realitasnya, seperti itu ya. Nah, kemudian nih dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin memberikan apresiasi atau memberikan tanggapan? Silahkan. Iya Bu, saya tertarik dengan jawaban Mbak Nita yang apakah selama ini kamu bisa menerima dirimu? Tadi kan jawabannya Mbak Nita tidak bisa Bu, belum sepenuhnya ya, belum sepenuhnya. Terus saya mau tanya Bu ke Mbak Nita, boleh ya Bu? Boleh, silahkan. Hal apa sih yang sampai sekarang itu belum bisa atau menjadi penghambat atau penghalang Mbak Nita sehingga tidak bisa atau belum bisa menerima diri Mbak Nita sebelumnya, atau apakah pernah gagal sebelumnya dan kegagalan itu menjadi sebuah penyesalan yang berlarut-larut sampai sekarang itu, atau bagaimana? Boleh sekalian disertakan ya Bu? Iya, boleh sekali. Silakan Mbak Arneta untuk menjelaskan terkait dengan pertanyaan Mbak Fida. Mbak Fida ini ternyata peka ya teman-teman terhadap apa yang disampaikan oleh Mbak Arneta. Jadi Fida dan Ibu, saya mohon izin bercerita ya Bu. Jadi dari dulu itu sejak SD sampai dengan SMP kelas 2 itu saya tuh ranking 1 terus Bu. Jadi pas kelas 3 itu ada satu semester di mana ranking saya tuh turun. Nah, dari situ saya jadi kayak merasa gagal dan menyalahkan diri sendiri kayak gitu Bu. Kenapa kok ranking saya bisa turun? Kenapa kok saya nggak di posisi saya yang seharusnya, yang biasanya seperti itu Bu. Jadi dari kegagalan itu masih terbawa sampai sekarang Bu, penyesalan itu. Terus masih menghakimi diri sendiri, kenapa sih kok bisa gagal, kenapa aku gagal nih gitu Bu. Oke, berarti dari kegagalan waktu kelas 3 seperti itu ya? Iya Bu. Nah, kemarin kan udah semester 1 nih. Iya. Nah, kira-kira pas ke semester 1 kemarin ada peningkatan nggak dari yang? Alhamdulillah sih ada Bu, tapi memang nggak di posisi nomor 1 lagi gitu Bu. Cuman masih berusaha lagi semester 2 ini harus bisa di nomor 1 Bu. Oke, berarti masih mau berusaha untuk berada di nomor 1 itu ya? Iya Bu. Gimana Mbak Fida? Apakah ada tanggapan dari untuk Mbak Anita? Ya, tanggapan ya, kalau
saya sih, menurut saya Mbak Neta sih jangan berlarut-larut menyesali atau menghakimi diri sendiri, karena Mbak Neta kan juga sudah berusaha. Tentunya orang tuanya pasti sudah bangga sama Mbak Neta karena bisa masuk sekolah di sini juga, terus rankingnya nggak turun di sini, bisa mengikuti seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Wida. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada apresiasi atau penguatan untuk Mbak Neta karena dia saat ini belum bisa menerima kondisi dirinya secara sepenuhnya. Ada yang berreaksi? Tetap berusaha Pak dan jangan lupa berdoa seperti yang disampaikan oleh Mbak Wida. Iya. Oke, berarti di sini saling ini ya, berkaitan jawabannya. Nah, mungkin dari kita beralih ke Mas Kevin. Ya, mungkin nggak tahu Bu, tapi jawabannya mirip-mirip sama Mbak Neta semua Bu. Iya. Wah, cie-cie. Yang pertama adalah apa definisi sukses menurut kalian? Yang saya jawabnya adalah ekspektasi sesuai dengan realita. Jadi kalau ekspektasi saya sesuai dengan realita, saya akan sukses dari Ibu. Kemudian untuk kenapa kita harus sukses itu untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Kemudian untuk bagaimana jika kita tidak sukses, yang pasti kita sedih Ibu. Karena menurut saya sedih itu penting. Nggak harus kita selalu senang. Karena menurut saya senang itu nggak ada kalau sedih itu nggak ada. Ya. Tuh. Tapi dengan sedih itu kita tetap harus berusaha dan berjuang seperti itu Ibu. Kemudian untuk yang nomor 4, apakah selama ini kamu bisa menerima dirimu? Belum seutuhnya Ibu, karena ada hal-hal yang memang saya belum bisa menerima. Contohnya adalah saya tadi yang saya ungkapkan di depan Ibu, saya orangnya lebih mengutamakan orang lain daripada diri saya sendiri. Itu sebenarnya saya sadar bahwa itu tidak baik, tapi memang belum bisa lepas dari itu Ibu. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5, apa yang membuat kamu merasa gagal? Tadi balik lagi ke definisi sukses, tidak sesuai dengan ekspektasi saya, seperti itu. Dan yang terakhir, setelah merefleksikan ini, apa yang harapan atau rencana ke depan, saya berharap saya bisa menjadi manusia yang utuh yang bisa menerima diri saya sendiri, seperti itu Ibu. Oke, sangat luar biasa ya teman-teman jawaban dari Mas Kevin ini. Jadi definisi sukses menurut Mas Kevin ini ketika realitanya sesuai dengan ekspektasinya, seperti 11-12 lah sama Mbak Aneta. Dan kondisi Mas Kevin pun juga mirip-mirip, dia belum bisa menerima kondisinya secara utuh seperti itu. Nah, mungkin dari kalian adakah yang ingin memberikan tanggapan atau penguatan untuk Mas Kevin? Saya Oh ya sih. Nah tadi saya tertarik sih Bu dari poin yang soal nomor 3, bagaimana jika kita tidak sukses. Tadi Mas Kevin kan bilang sedih gitu ya Bu, dan bilang sedih itu penting. Nah ini yang masih saya tanyakan gitu Bu, kenapa sedih itu bisa dikatakan penting gitu Mas Kevin? Karena dari yang saya rasakan ketika saya tidak di posisi ranking 1 itu memang sedih, dan itu merasa saya nggak mau sedih gitu Bu, dan malah berubah menjadi marah Bu. Nah kenapa kok sedih itu jadi penting Mas? Iya, saya jawab Ibu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya itu kita tuh meratapi kegagalan itu nggak masalah, Mbak. Cuma jangan berlarut-larut. Jadi dari kita sedih itu, kita itu seperti flashback ke belakang. Apa sih yang membuat itu gagal? Jadi bukan sedih yang sedih banget nangis itu enggak, tapi sedih yang lebih ke kita evaluasi diri kita sebelum-sebelumnya. Apa yang kita laksanakan? Misal Mbak Aneta tadi bilang dulu ranking 1. Berarti kan untuk menjadi ranking 1 kan kegiatan apa yang Mbak Aneta lakukan. Pas rankingnya turun, kita bandingkan kira-kira tindakannya sama atau enggak, atau ada yang lebih buruk ketika Mbak Aneta turun. Nah itu menjadi sebuah evaluasi di sekarang ini Mbak. Jadi sedihnya bukan yang sedih berlarut-larut, tapi sedih ke evaluasi ke belakang apa yang telah kita lakukan selama ini. Seperti itu. Baik Ibu sudah. Oke, berarti Ibu juga sepakat teman-teman dari pernyataan dari Mas Kevin bahwa setiap manusia itu kita perlu sedih, perlu juga merasakan
boleh nangis, karena nangis itu bukan berarti lemah seperti itu. Jadi dari nangis itu, dari sedih itu bisa memberikan ruang untuk kita merefleksikan diri. Nah, ketika kita nggak memberikan diri kita ruang untuk sedih, untuk kecewa, untuk menangis, efeknya apa? Marah, seperti itu. Kita hanya bisa mengeluarkan emosi. Nah, emosi itu bisa menjadi emosi yang negatif, seperti itu. Nah, oke. Apakah ada tanggapan lain? Saya izin berjalan ya Ibu. Oke, boleh, silakan. Boleh. Boleh. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Iya Bu. Kemudian dari Mbak Okta. Oke, Ibu dan teman-teman, yang nomor 1 itu kan apa definisi sukses menurut kalian? Kalau menurut saya itu sukses adalah mampu berharga bagi orang lain dan juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kenapa kita harus sukses? Itu biar saya itu bisa berguna bagi orang lain, Bu. Saya itu suka ini loh, Bu, lihat orang-orang ketika dia tuh orang punya dan dia itu bisa berbagi ke orang lain seperti memberikan makanan atau apa itu kepada orang lain. Itu tuh saya suka melihatnya, Bu. Jadi itulah kenapa saya pengen sukses gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika tidak sukses? Ya tentunya mau belajar ya Bu ya. Kemudian yang keempat, apakah selama ini kamu bisa menerima diri kamu? Itu saya masih kadang-kadang Bu, saya itu sering nyesek ketika saya mengalami kegagalan Bu. Sering saya itu nangis sampai berlarut-larut gitu. Terus yang nomor 5, apa yang membuat kamu merasa gagal? Tentunya itu tidak sesuai dengan harapan saya Bu. Kemudian yang ke-6 itu, setelah merefleksikan ini apa harapan atau rencana ke depan, harapannya itu pengen mencoba untuk belajar biar bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, silakan. Nah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman jawaban dari Mbak Okta ini. Jadi definisi sukses menurut Mbak Okta itu ketika dia bisa berbagi kepada banyak orang, seperti itu. Nah, tadi juga Mbak Okta mengatakan bahwa dia kondisinya mirip seperti Mas Kevin dan Mbak Arneta, belum bisa menerima kondisinya secara utuh seperti itu. Mungkin dari teman-teman nih ada yang mau memberikan apresiasi, penguatan atau dari Mbak Karu dulu. Ya, ini dari saya ini lebih ke bertanya sih Bu. Kan tadi yang Mbak ini yang Mbak Oka itu yang apakah sama ini bisa menerima diri itu kan Mbak banyak masih sebenarnya belum, masih kadang kalau gagal itu masih sering nyesek gitu kan. Nah, kira-kira sampai berlarut kan ya. Nah, terus kira-kira sampai di titik mana Mbak Oka ini bisa bangkit kembali gitu loh. Kira-kira apa gitu yang membuat Mbak Oka ini bisa bangkit kembali dari berlarut itu? Saya jawab ya Ibu dan teman-teman. Kalau saya itu sih biasanya karena ada ini dukungan dari teman-teman juga, kadang juga motivasi dari teman-teman itu sih Bu dan Mbak Galuh. Kalau sebenarnya tuh apa ya yang selama ini membuat saya itu kurang bisa menerima itu ini juga Bu, karena dari saya juga kadang saya itu bermalas-malasan di belakang itu Bu. Jadi saya itu nanti nyeselnya di belakang gitu Bu. Ini dari Mbak Galuh. Oh, berarti Mbak Okta itu ya berarti dukungan dari orang lain itu sangat penting ya buat Mbak Okta untuk bangkit. Iya, karena saya itu kurang dapat dari dukungan dari orang tua, jadi saya yang dibutuhkan itu dari teman. Oke, siap. Berarti Mbak Okta ini ketika mengalami kegagalan, dia orang yang membutuhkan support system dari semua pihak seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa masing-masing dari kita, bagaimana ketika kita gagal, bagaimana ketika kita sukses, bagaimana itu harapannya nanti kita bisa saling memberikan dukungan satu sama lain, memberikan support satu sama lain seperti itu. Nah,
kemudian yang ibu pengen tanya, setelah kita melewati bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, kira-kira dari kalian apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Iya Bu, Oh ya, silakan. kalau dari saya ini sendiri kayak oh ternyata sukses ini nggak cuman ketika saya mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginan saya gitu. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Fida ketika bisa bermanfaat, terus Mbak Galuh ketika bisa membahagiakan orang tua, Mbak Okta ketika bisa apa namanya berbagi, Mas Kevin juga sama mencapai keinginannya seperti itu ya Bu. Nah jadi tiap individu ini ternyata kesuksesannya itu masing-masing Bu, nggak bisa berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan. Oke, siap. Berarti Mbak Arneta, pembelajaran yang dapat kita ambil ini seperti kita bisa memahami berbagai macam definisi kesuksesan sesuai dengan versi kita masing-masing seperti itu. Nah mungkin satu lagi nih dari kalian, ada yang mau menyampaikan nggak apa sih yang didapatkan? Saya Bu, kalau menurut saya sendiri yang bisa saya dapat dari kesempatan hari ini untuk kegiatan bimbingan kelompok ya itu adalah ternyata setiap orang ketika menghadapi masalah itu punya caranya sendiri-sendiri untuk bisa menerimanya atau menghadapinya gitu Bu. Tadi misal ada yang Mbak Okta tadi bilangnya nangis berlarut-larut, kemudian Mbak Arneta sampai marah dan lain-lain. Jadi memang kita punya cara kita sendiri untuk menghadapi sebuah masalah. Tapi garis besarnya adalah kita tidak boleh berlarut-larut dalam sebuah masalah itu. Kita boleh menikmati, cuma jangan sampai berlarut-larut dan berjuang untuk menjadi sukses tadi Bu, seperti itu. Baik, Ibu juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kevin bahwa setiap orang atau setiap individu itu memiliki caranya masing-masing untuk menghadapi kehidupannya seperti itu. Nah, kita di sini udah tahu semua kan ya bahwa ternyata kegiatan kita pada pagi hari ini itu dari kalian udah menyimpulkan banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita ambil. Nah, itu pengen satu lagi yang menyimpulkan secara garis besar keseluruhan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada yang mau? Mungkin dari Mbak Fida. Kesimpulan garis besarnya ya Bu, pada pertemuan atau pada layanan bimbingan kelompok pada hari ini, yang pertama pastinya kita mengenal definisi sukses dari berbagai perspektif pandangan, entah itu dari sukses untuk diri kita sendiri atau kebermanfaatan kita untuk orang lain. Kemudian bagaimana kita bisa bangkit dan terus berjuang untuk mendapatkan kesuksesan itu ketika kita mengalami proses kegagalan itu sendiri. Selanjutnya bagaimana kita juga bisa mengetahui perencanaan atau cara-cara apa supaya kita bisa meraih kesuksesan melalui dengan banyaknya pendapat dari teman-teman. Harapannya sih kita semua bisa melalui proses kegagalan itu nantinya dengan penuh sukacita, tetap boleh sedih tapi tidak boleh berlarut-larut, tetap harus selalu dibarengi dengan rasa syukur. Yang berarti itu kan ketika kita mengalami kegagalan itu tapi kita bisa bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah ya Bu. Nah itu yang berat sekali ya Bu. Nah itu sih saya kira itu Bu ya. Terima kasih Mbak Fida yang sudah menyampaikan kesimpulannya secara garis besar terkait dengan kegiatan bimbingan kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu juga ingin menegaskan kembali bahwa benar apa yang dikatakan teman-teman semua, yang dikatakan anak-anak semua, bahwa setiap orang itu memiliki standar sendiri-sendiri untuk sukses. Kita tidak boleh mematok diri kita bahwa sukses menurut kita itu A, kalau menurut B itu, kalau menurut orang lain itu C. Nah, kita tidak boleh ikut-ikutan ke C seperti itu, karena setiap manusia itu memiliki standarnya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian setiap kegagalan atau setiap keberhasilan di sini kunci kita adalah bagaimana cara kita bisa menerima, menikmati dan mensyukuri setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita.
menanyakan yang bisa kita sambung di lain kesempatan. Baik, Itu. Bu. Terima kasih ya atas waktunya. Jangan kapok untuk melaksanakan bimbingan kelompok lagi seperti itu. Itu di ruang BK selalu terbuka untuk kalian. Iya, Oke, Bu. Oke, Siap. cukup sekian dari Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.